Nah, tepat sekali dengan tema pagi hari ini, kita akan membahas lebih dalam nih Sahabat AMK terkait dengan cara mudah dan juga manfaat pijat di rumah. Nah, di pagi hari ini Sahabat AMK kita sudah hadir tentunya dari KBTK Taruna Prima. Sudah ada Bunda Istiqomah Nuraini ST selaku manajer marketing dan juga terapis baby spa KBTK Taruna Prima. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. sudah lama tidak berjumpa dengan Bunda Iya, Isti. apa kabar Mbak Zahra, Kabar sahabat MK baik semuanya? Bunda. Ini semoga Bunda juga kabarnya baik dan sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah, insya Puasa Allah. hari ke-15 masih lancar Bunda? Sudah putus Mbak. Baik. Tapi insya Allah untuk amalan-amalan di bulan Ramadannya masih tetap semangat ya, terputus ya Bunda ya. Iya, insya Masya Allah. Allah. Nah di pagi hari ini Bunda, alhamdulillah nih ya bisa menyapa sahabat MK lagi. Tapi tentunya kali ini ada tema yang menarik nih Bunda. Kalau biasanya mungkin kita berbicara mengenai kegiatan anak sehari-hari seperti bermain, Betul. belajar. Nah ini ada kegiatan yang sepertinya tidak kalah pentingnya ini ya, terutama bagi para bunda untuk menguatkan bonding dengan anak. Ini Iya. adalah pijat di rumah Bunda. Nah, ini menarik sekali karena ini jadi alternatif bagi Bunda juga buat berhemat ini ya Bunda. Betul sekali. Nah, ini kalau ngobrol-ngobrol mengenai pijat di rumah, sepertinya ini perlu ditekankan lagi nih Bunda. Pijat seperti apa sih Bun yang dimaksud di kesempatan kali ini yang akan kita bahas ini? Baik, terima kasih Mbak Zahra, sahabat MK semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ramadan yang penuh ceria ya Mbak. Karena setiap hari berhadapan dengan anak-anak, tentunya itu harus selalu ceria. tersenyum, ceria gitu ya. Nggak boleh lemes ya di depan anak-anak. Ya, alhamdulillah pagi ini kita memang membahas satu tema yang mengasihkan ya, tadi bicara tentang pijat. Nah, jadi kenapa sih apa itu pijat dulu ya Mbak ya? Pijat itu apa sebenarnya? Ketika kita bicara tentang anak-anak kita, tumbuh kembang anak-anak, nah salah satu hal yang tidak luput juga harus diperhatikan oleh bunda-bunda itu adalah sentuhan fisik ya, bonding antara ibu dan anak. Nah, salah satu bonding yang bisa dilakukan, salah satu sentuhan yang bisa dilakukan itu melalui pijat ya. Pijat itu dilakukan tadi untuk menambah kedekatan. Jadi sentuhan-sentuhan fisik itu di samping merangsang juga untuk motorik-motorik halus anak-anak kita, itu juga ada kedekatan-kedekatan dengan orang tua, dengan ibu. Nah, terkadang ini dilupakan ya. Terkadang orang tua hanya berpikir selalu yang berhubungan dengan kognitifnya ya, tapi dari awal kelahiran, bahkan mulai dari kandungan, ini sebenarnya bonding kan sudah dilakukan ya. Ketika ibu mengandung itu pasti dilakukan dengan cara mengelus-elus perutnya ya Mbak. Nah, itu awal dari perkenalan bonding ya. Bondingnya dimulai dari situ, anak suka dielus-elus, suka diajak berkomunikasi. Nah, itu awal dari pijatan sebenarnya. Tapi karena pijatannya masih dia masih dalam masih di rahim ya, itu kita lakukan dari luar. Itu sebenarnya sentuhan-sentuhan lembut, sentuhan-sentuhan halus ibu, penuh cinta, penuh sayang. Nah, itu membangun komunikasi dan ini sangat diperlukan. Itulah salah satu kenapa harus dipijat gitu. Jadi pijatan itu tidak harus dengan tanda petik boleh nggak sih bayi itu dipijat, kan masih bayi ya, masih ini. Nah, pijat itu ada ukurannya. dimulai dari sentuhan. Nah, sebenarnya itu sudah bagian dari pemijatan yang dilakukan untuk anak-anak. Jadi pijatan, tekanan itu disesuaikan dengan usianya. Itu Mbak. Berarti kalau seperti itu dari sejak awal kemudian bayi ini dilahirkan dari mulai 0 bulan, ini juga harus sudah istilahnya sudah mulai dipijat walaupun dengan sentuhan yang lembut. Betul. Jadi lebih kepada kedekatan dengan orang tua, kedekatan bonding dengan ibu. Jadi wajib ya seorang ibu minimal itu di rumah bisa mengenali hal-hal terkait dengan tumbuh kembang putra putrinya. Jadi kenapa kok rewel, kenapa kok ini nangis terus, misalnya apa yang harus dilakukan, misalnya dia capek atau mungkin
karena anak-anak masih bayi menggunakan bahasa komunikasinya dengan tangisan, jadi seorang ibu kan harus mengenali tangisannya. Ini tangisan karena apa? Karena lapar, karena capek, karena butuh, atau mungkin kedekatan. Terkadang memang butuh dipeluk misalnya gitu, butuh dipeluk, butuh pengen mendengarkan detak jantung ibunya seperti ketika berada di rahim. Nah, hal-hal semacam ini yang itu memang perlu bunda-bunda semua mengenali sejak dari awal. Makanya dilakukan sentuhannya sejak dari kandungan, itu sudah dimulai. Siap, baik. Nah, terkait dengan pijat juga Bunda, kemudian kalau kita sudah harus memulainya sejak dari usia 0 bulan, kan sejak dari dalam kandungan, sebetulnya ada pengaruh apa sih Bun ketika memang si ibu ini rutin melakukan pijatan dari mulai di dalam kandungan sampai nanti anak cukup agak besar begitu? Yang pertama tadi ya Mbak, bahasa cinta seorang ibu ke anak itu melalui sentuhan. Nah, kemudian juga manfaat dari banyak sekali yang bisa kita lakukan terhadap pijatan ini, merangsang tumbuh kembang anak. Ya, jadi ketika kulit bayi itu masih masih sangat lembut ya, kadang masih ada mengelupas. Nah, itu kan kita elus-elus, ini nanti dia akan merangsang peredaran darahnya akan semakin lancar. Ya, kemudian juga otot-ototnya semakin kuat. Nah, ketika dia menyusu ASI, itu juga menyusunya akan semakin kencang. Dia jadi ada rangsangan tadi, otot-ototnya menjadi lentur, tidak kaku, kemudian terangsang peredaran darahnya juga lancar. Nah, otot-otot yang digerakkan untuk mengenyot itu juga akan lebih mudah, ASI yang dimasukkan lebih banyak sehingga berat badannya bisa naik dengan cepat. Ya. Gitu ya, Bunda, yang penting cinta kasih sayangnya ini jangan lupa. Ya, ibunya harus senang dulu ya ketika melakukan pijatan, itu tentu saja ada komunikasi antara ibu dan anak. Jadi anak juga siap, ibu juga siap, dilakukan dengan senang. Jadi seperti itu, manfaatnya banyak sekali. Ya. Ini menarik Bunda, karena biasanya kalau mungkin ketika menjadi ibu baru begitu ya, yang penting anak udah mandi, udah selesai. Padahal sebetulnya harus dilakukan pijatan, harus dilakukan sentuhan begitu ya Bunda. Diajak ngobrol juga. Jadi rangsangan-rangsangan itu harus diberikan, sangat baik diberikan itu sejak dini ya, sejak dini. Jadi ketika ibu melahirkan, ibu juga harus dalam keadaan bahagia, lingkungan di sekitar ibu yang melahirkan ini juga harus mendukung. Ketika ibu itu tadi, kalau ibu baru masih bingung apa yang harus dilakukan, mungkin ASInya belum keluar, mungkin masih sakit pasca melahirkan dan sebagainya. Nah, ini orang-orang sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar, terutama ayah. Nah, jadi peran ibu, peran ayah itu juga melekat di sini untuk tumbuh kembang anak. Ya, di samping pijatan, bahkan bisa juga pijatan ini tidak hanya dilakukan oleh ibu, dilakukan juga oleh ayah. Iya, jadi ayah pun juga akan lebih baik jika belajar ya merawat anak itu berdua gitu ya Mbak ya, antara ibu dan anak. Jadi antara ayah, ibu dan anak. Jadi bondingnya tidak hanya bonding ibu dan anak, tetapi bonding ada ayah, ada peran ibu, kemudian di situ ada anak gitu. Jadi berarti memang harus ada kerjasama juga ya. Betul sekali. Dukungan dari keluarga terdekat membuat ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui bahagia. Nah, ketika bahagia ditularkan, auranya dipancarkan ke anaknya. Anaknya jadi juga akan mudah untuk berkembang, berat badannya naik. Ketika bayi, masa adaptasi itu memang tidak mudah. Jadi menyusunya dia masih belajar, butuh latihan, butuh kesabaran. Nah, di sini ada pijatan-pijatan. Pijatan tidak hanya dilakukan untuk si bayi saja, tetapi juga dilakukan untuk ibunya, ibu yang sedang menyusui ya. Bahkan ibu yang menyusui juga nanti bisa memijat dirinya sendiri untuk memperlancar ASI. Itu sebenarnya ada gerakan-gerakannya juga. Mungkin next itu akan kita bahas ya. Kita fokus ke anaknya dulu. Baik. Tapi nih Bunda Isti, kalau berbicara mengenai pijat di rumah, terkadang ada sebagian orang tua yang merasa aduh kalau yang namanya
mau melakukan pijat di rumah tuh kayaknya ribet deh, karena harus tahu ilmunya lah, harus nyiapin ini itu. Nah, kira-kira kalau mau memulai untuk pijat di rumah, apa sih Bunda yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu? Baik ya. Jadi ketika bunda-bunda mau memijat putra-putrinya, tentu saja yang pertama dilakukan itu dalam kondisi siap ya. Jadi Ananda juga siap, kita ngobrol dulu, mau dipijat gitu ya. Meskipun masih bayi tapi tetap komunikasi itu kita lakukan. Jadi yang pertama adalah komunikasi dulu, tanyakan ke anaknya mau dipijat atau tidak gitu. Jadi ketika sudah kita meminta izin untuk memijat, mama pijat ya, bunda pijat ya, coba sini, coba lihat mana yang mau dipijat, mana yang sakit, nah gitu. Meskipun masih dalam kondisi bayi, kalau bayi juga belum tahu ya Mbak ya, tetapi komunikasi tetap harus dilakukan. Ya, jadi ketika anak merasa tidak nyaman, nah itu orang tua di situ baru mulai untuk melihat, oh ini saatnya anak untuk dipijat. Ketika dia melihat kondisi tidak nyaman si anak. Nah kemudian setelah kita tahu kondisinya sedang butuh dipijat nih, nah kita siapkan tempatnya dulu, ruangannya juga. Ketika mau memijat anak ya kita harus tetap berada di ruangan yang nyaman, ruangnya bersih, kemudian kita siapkan tempatnya. Jadi tidak ada barang-barang yang itu mengganggu ya, mengganggu anak-anak. Kadang kalau nanti dipijat mungkin dia akan nangis, dia akan meronta atau sebagainya. Nah, jadi posisi anak nyaman, kemudian ruangan yang mau kita, tempat yang mau kita pakai juga kondisinya nyaman, tidak panas, tidak sumuk gitu ya, ada sirkulasi udara. Nah, kemudian anak posisi tidak rewel ya, kalau menangis ya didiamkan dulu gitu. Kemudian tidak setelah makan ya, jadi dikasih jeda ketika habis makan atau minum susu itu sekitar 30 menit 45 menit dari sesudah aktivitas makan. Nah itu baru anak bisa untuk dipijat. Kemudian kalau sudah siap semuanya, ibu juga siap, nggak kepikiran apa-apa, matikan kompor gitu ya. Nah semua sudah siap, nah baru kita baringkan si anak, baringkan di kasur yang biasanya dia tempati, bersih dulu, dibaringkan di kasur. Kalau dia sudah siap, baru kita mulai pemijatan, dimulai dari kaki sambil diajak ngobrol gitu ya. Ketika anak kok merasa sudah tidak nyaman atau mungkin nggak mau ya sudah, tidak usah diteruskan, tidak usah dipaksa. Tapi kalau ketika lakukan dengan senang, anaknya juga senang, coba gitu ya, sambil bercanda, sambil mainan, coba mana yang sakit gitu ya. Jadi di situ bonding komunikasi diperlukan untuk tadi bonding. Tujuannya pijat kan di samping anaknya senang, orang tua juga nyaman, di situ ada komunikasi. Jadi tujuannya semua tercapai. Kalau dipaksa, kasihan nanti malah nangis, ibunya kesel, malah jadi kesel semua, nggak jadi sembuh, malah tambah sakit. Nah itu yang harus dihindari. Jadi sangat mudah dilakukan, sangat mudah teorinya ya Mbak ya. Belum tahu nih prakteknya ya. Biasanya dilakukan setelah mandi ya. Ketika mandi, setelah mandi kan kita sering memberi minyak ya ke anak-anak. Nah di situ kita beri stimulasi, kita pijat sambil dikasih minyak, pelan-pelan sambil diurut. Tadi mungkin dimulai dari kaki, mungkin kakinya capek. Kalau mulai dari bayi pun, bayi juga kadang kakinya gerak-gerak ya, itu bagi anak bayi itu sudah cukup melelahkan Mbak, menggerakkan kakinya gitu. Nah itu perlu diurut. Kemudian kalau anak-anak yang sudah mulai merangkak, mulai berjalan itu sudah lebih capek juga ya kakinya. Nah itu di situ dimulai dari bagian kaki untuk memijat si anak. Jadi dari telapak kakinya kita urut-urut, kita stimulasi dan tidak perlu lama untuk melakukan pijatan, cukup 3-5 menit itu sudah ya, itu sudah membuat anak-anak nyaman. Tadi kan kalau untuk waktunya bisa setelah mandi ya, setelah mandi atau sebelum tidur. Nah itu bisa. Nah kalau setelah mandi apakah berarti tiap habis mandi pagi, mandi sore, atau cukup salah satunya saja Bunda? Bisa salah satunya, tergantung kondisi anak, kondisi ibu. Ketika dia longgar tidak segera melakukan aktivitas, itu boleh dilakukan sehari 2 kali. Ya, pijatan yang dilakukan tidak
tidak harus pijatan dengan keras ya Mbak ya, tapi cukup dielus-elus sambil memberi minyak tadi kakinya, mungkin tadi kecapean, jadi ada mungkin untuk memperlancar peredaran darah. Jadi cukup dengan sentuhan yang tekanannya nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh si anak. Iya, cukup 3-5 menit itu sudah cukup untuk dalam satu hari itu 2 kali itu membuat anak nyaman. Itu untuk anak-anak yang bayi. Kalau anak-anak sudah besar, tentunya pengkondisiannya berbeda. Biasanya mereka akan nyaman itu sebelum tidur. Kalau yang sudah mulai merangkak, sudah mulai berlari, tentu saja dia habis mandi kan udah nggak mau dibaringin. Betul, udah beraktivitas udah paling Iya, kesana-kesini iya. ya. Jadi jadi bunda-bunda ketika mau melakukan pijatan anak-anak di rumah yang penting rileks. Bundanya rileks, anaknya juga rileks. Nah, itu akan menimbulkan tadi hormon-hormonnya akan tumbuh ya, hormon bahagianya, hormon cintanya. Nah, Iya. Oke, padahal hanya 3-5 menit. Seharusnya mudah ya sahabat MK. Insya Allah mudah kok. Nah, insya Allah mudah. Iya. Maksudnya mudah dulu ya Bunda. Mudah dulu. Siap. Dan kemudian tadi Bunda ini kan bisa boleh ketika sambil memakaikan minyak. Nah itu berarti apakah setiap melakukan pijatan harus pakai minyak dan juga lotion atau boleh nggak pakai sama sekali nih Bunda? Lotion atau minyak itu tujuannya kan untuk melicinkan ya Mbak. Jadi ketika kulitnya ibu bersentuhan dengan kulitnya si anak itu ada pelumasnya lah itu, ya, tidak membuat anak sakit. Itu tujuannya lebih kepada tujuan jadi untuk memperlancar, kemudian juga ketika bersentuhan tidak membuat sakit. Jadi agak licin gitu, lebih mudah. Yang agak kasar. Kalau kering kan nanti jalannya. Betul. Iya. Baik. Berarti ini boleh disesuaikan dengan yang biasa digunakan ya Bunda ya? Boleh disesuaikan. Siap, baik. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi karena tentunya masih banyak nih Sobat MK step-step yang perlu kita perhatikan. Ada mungkin sesuatu yang belum pernah kita ketahui nih terkait dengan pijat di rumah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Bunda Isti. Namun kita akan simak terlebih dahulu Sobat MK informasi dari tim Kamar Berita MKFM dalam MK News berikut ini. Tetap di 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Nah kalau yang tadi sudah siap semua nih Bunda, kemudian cara untuk memulainya tadi setelah dari kaki terlebih dahulu, kemudian lanjutnya seperti apa ini Bunda? Iya, mungkin bunda-bunda sedikit tips ya, sedikit trik juga gimana ya nanti kita memijat. Tadi katanya bingung gitu harus gimana, mulai dari mana gitu ya. Sekarang banyak sekali cara-cara memijat mudah dan praktis untuk anak-anak ya. Jadi semakin kesini semakin banyak pengetahuan yang bisa kita pelajari ya Mbak ya. Di antaranya pijat untuk bayi ya, untuk ibu-ibu. Jadi jangan putus asa, insya Allah bisa untuk ibu-ibu baru. Nah biasanya Mbak yang dihadapi ibu-ibu itu, mama-mama itu anak-anak sering rewel itu karena kembung. Ya, biasanya karena kembung. Jadi gimana kita untuk memijat bayi yang kembung nih? Nah, ini kebetulan saya bawa peraga, Mbak. Boleh, nah itu Sobat MK yang mungkin saat ini baru mendengarkannya via audio saja. Iya. Boleh langsung cek di YouTube ya. Biar langsung kelihatan nih Sobat MK, biar nanti prakteknya juga benar. Iya. Jadi pijatan dilakukan tadi setelah anak kondisi nyaman, itu memang sebaiknya bajunya dilepas. Ya, jadi atau sebelum pakai baju kalau tadi misalnya setelah mandi. Tapi kalau dalam kondisi yang darurat, mungkin anak nggak nyaman tapi udah habis mandi, udah selesai, habis bermain gitu, terus kok rewel, kok ini apa sih gitu. Nah, mau tidur kita lepas bajunya, kita bersihkan dulu tangan kita, kemudian tadi anak sudah siap untuk dipijat, kita baringkan ya, kasih bantal atau kita pangku juga bisa, senyamannya anak. Bisa juga sambil digendong ya, sambil digendong. Jadi seperti apa, yang penting ada sentuhan-sentuhan ya Mbak ya. Nah, yang perlu bunda-bunda ketahui, mama semua ketahui, ketika kembung itu yang menjadi pusat adalah di perutnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk setidaknya bayi sudah umur 1 bulan ya. Jadi pusarnya
sudah tali pusatnya sudah lepas. Nah, jadi untuk pemijatan yang dilakukan ketika bayi baru lahir dari 0 hari sampai 1 bulan itu hanya boleh dilakukan di daerah kaki ya, kemudian tangan, kepala. Jadi untuk perutnya ketika masih baru lahir sampai usia 1 bulan itu belum disarankan untuk dipijat ya, karena masih tali pusatnya. Nah, yang sering dialami ketika kembung itu yang pertama dikasih minyak dulu ya, diurut bagian minyaknya di bagian perutnya, memutar ya, lembut gitu ya Mbak ya, pelan-pelan. Nah, kita pakai melingkar tangannya mama semua. Nah, pokoknya dipijat memutar, 2 tangan bergantian. Nah, itu cukup. Ketika anak sudah merasa nyaman, kemudian kita pijat dengan I love you. Pijat di perut bagian kiri ya, dari atas, dari bawah dada di bagian kiri terus ke bawah. Nah, diurut dulu ya, diurut-urut. Nah, kemudian L-nya dari arah yang berlawanan, dari arah dada yang sebelah kanan kita membentuk huruf L gitu ya, ini seperti ini. Nah, kemudian melingkar huruf U dari perut bagian bawah melingkar. Nah, kita bentuk huruf U seperti ini. Nah, jadi ini huruf I, ini L-nya seperti ini. Nah, ini kemudian U-nya. Nah, ini cukup sederhana, simpel, bisa dilakukan ayah bunda di rumah ketika anak-anak merasa kembung ya. Kemudian diusap lagi, melingkar. Terakhir, nah kita pakai jari-jari ini ya, jari-jari ibunya berjalan ya, memutar. Nah, ini untuk menghilangkan angin-angin yang ada di perut. Nah, kita lakukan berulang-ulang sampai anak merasa nyaman. 3-5 kali, insya Allah udah cukup. Ya, jadi sangat sederhana sekali Mbak. Tidak gampang diingat ya. Ya, gampang diingat. Jadi tidak seluruh badan. Jadi cukup kita sentuh titik-titik yang sangat dibutuhkan. Dan insya Allah ayah bunda di rumah bisa. Ya, jadi pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama ketika rewel, nangis, kembung atau mungkin muntah. Nah, ini dulu yang dilakukan. Jangan, tidak usah khawatir. Kemudian belum perlu diminumin obat ya. Kita ini dulu, kita keluarkan anginnya dulu. Baru kalau misalnya sudah kita kasih pertolongan pertama beberapa kali kok masih belum mereda, baru silakan untuk dibawa ke dokter. Tapi insya Allah dengan cara seperti itu anak juga lebih tenang ya. Betul. Nah, ini untuk kembung. Oke, ada lagi nggak nih Bu? Ada lagi kalau untuk batuk pilek biasanya ya. Nah, kalau untuk batuk pilek itu yang menjadi fokus untuk kita urut-urut adalah di bagian dada. Iya, jadi direbahkan ya dadanya, nanti kita bikin urutan dari tengah ke atas kemudian melingkar keluar. Jadi semacam huruf love ya, bentuk love juga. Nah, jadi dari tengah, dari ulu hati kita tarik ke atas kemudian keluar seperti kita membuka buku, tapi ini bentuknya jadi love. Ya, terus 3 kali. Nah, kemudian kita urut menyilang. Tangan kanan ke dada sebelah kiri, tangan kiri ke dada sebelah kanan. Nah, kita urut menyilang. Ya, kalau tadi searah, kalau ini menyilang. Jadi sampai kepada ini Mbak, rongga ada tulang di sini kan. Nah, itu sampai di bawahnya sini. Ini kan bagian rongga-rongga yang ada batuknya, ada lendirnya kadang susah keluar. Nah, itu dipijitnya dilakukan di bawah situ. Nah, terus sampai kepada hampir ke bahu. Nah, ya tembusnya kan ke bahunya. Menyilang gitu ya. Jadi gini ya, menyilang. Nah, gitu. Nah, seperti ini menyilang. Dan ini sudah dilakukan
Berapa kali nih Bunda? Ya, secukupnya aja Mbak, 3 sampai 5 kali ketika anak-anak sudah merasa nyaman, udah diputer-puter lagi. Nah, kemudian kalau untuk batuk itu ditambah di bagian punggungnya. Bagian punggungnya juga diurut pelan naik ke atas, ke bawah, karena di sini perlu diredakan, gitu ya, diurut pelan-pelan. Kalau yang di punggung berarti boleh tadi Ditengkurapkan, sambil ya, ditengkurapkan dulu, Oke. kemudian sambil digendong. Nah, kemudian kita tepuk-tepuk di belakang. Ya, kita tepuk-tepuk tangannya, ada agar udaranya bisa keluar nanti. Untuk mengeluarkan riak-riaknya, lendir-lendirnya nanti insya Allah bisa keluar. Ya. Biasanya kalau keluarnya lendir kayak gitu sesaat setelah dipijat atau bisa agak nanti? Bisa agak nanti, bisa lewat pipisnya, bisa lewat luar kan. Kalau anak kecil belum bisa ini ya, belum bisa buang ingus. Masih susah ya masih susah, iya. Oke, berarti nanti bisa nanti bisa larut lewat pipis juga, atau mungkin dia nanti muntah atau nah itu sangat mudah tipsnya, nanti bisa dipraktek. Sekitar dengan Bunda Isti juga, boleh nih Bunda, kira-kira ada hal penting apa lagi yang perlu diketahui oleh ayah Bunda ketika ingin melakukan pijat di rumah nih Bu? Baik Mbak, jadi yang perlu diketahui, kita kenali dulu ini anak kita. Jadi ketika biasanya masih menggunakan bahasa tubuhnya dengan tangisan, mungkin dia teriak-teriak gitu ya, nangisnya seperti apa. Nah, itu kita kenali. Pasti ada sesuatu yang tidak nyaman dari dirinya. Nah, baru kalau sudah kita kenali, kita tahu, kita ajak komunikasi. Kalau sudah di atas 1 tahun bisa kita ajak ngobrol ya, misalnya tadi kenapa jatuh, sakit apa gitu. Tapi kalau belum, kalau yang anak sudah besar kita tanyain tadi peristiwanya apa, kita bisa kasih tahu. Nah, tapi kalau yang anaknya belum ya kita stimulus, kita pijat pelan-pelan bagian-bagian tadi yang penting, kaki, tangan, kepala, perut, biasanya seperti itu. Nah, itu kita kenali dulu, kemudian kita ajak ngobrol. Nah, ketika bunda-bunda dalam pemijatan yang dilakukan tadi, terkadang justru malah bundanya yang nggak siap Mbak. Tidak siap karena dikejar deadline, banyak pekerjaan gitu ya. Akhirnya nanti aja, nggak apa-apa, besok kan dokter atau besok. Nah, itu ayah bunda juga bisa ketika sudah tidak bisa melakukan di rumah gitu ya. Kalau tadi kita bahasanya kan di rumah, sebenarnya bisa dilakukan dan tadi trik-triknya sudah ada. Tetapi ketika ayah bunda 1-2 kali pemijatan sudah dilakukan, belum menunjukkan hasil yang signifikan, ayah bunda bisa membawanya ke baby spa. Nah, banyak sekali ya sekarang baby spa bermunculan, termasuk di KBTK Taruna Prima kita sudah ada baby spa-nya. Iya, ada Runarima Baby Spa Mbak di unit di cabang Jalan Godean. Jadi satu-satunya sekolah yang ada baby spa mungkin di KBTK Taruna Prima ya. Insya Allah. Ya. Runarima Baby Spa. Jadi kami membuka layanan untuk ayah bunda yang tadi sudah melakukan treatment di rumah nih ya. Karena memang sebaiknya memang bonding dilakukan oleh ibunya. Tapi ketika ibunya kewalahan, ibunya sibuk, bolehlah dibawa ke baby spa. Bawa aja ke Runarima, gitu ya. Runarima Baby Spa ya. Ini lokasinya? Kami ada di Jalan Godean, Mbak, di Jalan Godean KM 2,4. Ya, satu lokasi dengan KBTK Taruna Prima di Jalan Godean. Salah satu fasilitas juga yang diberikan oleh Runarima Baby Spa bekerja sama dengan KBTK Taruna Prima ketika anak-anak baby care, jadi yang usia 3 bulan sampai usia 2 tahun itu sudah mendapatkan fasilitas langsung. Ya, setiap bulan secara otomatis dipijat. Jadi itu bagian dari stimulasi untuk merangsang tumbuh kembang anak. Dan itu fasilitas yang diberikan oleh sekolah bekerja sama dengan Runarima Baby Spa. Jadi luar biasa Mbak. Sudah komplit. Iya, jadi ayah bunda tidak usah khawatir ya, apalagi yang menitipkan putra putrinya yang usia 3 bulan sampai usia 2 tahun di KBTK Taruna Prima itu sudah secara otomatis mendapatkan fasilitas
pijat, dan spa untuk anak-anak. Nah, tapi yang belum sekolah di KBTK Taruna Prima, kalau mau ke Runa Rima nih Bunda, ini bisa datangnya jam berapa sampai jam berapa nih Bunda? Kami membuka layanan dari jam 9 pagi setiap hari Mbak, dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi bisa melakukan reservasi ya, nanti bisa menghubungi ke IG Runa Rima Baby Spa atau bisa melalui KBTK Taruna Prima yang di Jalan Godean. Oke, siap. Berarti nanti boleh ya buat ayah bunda yang super sibuk gitu ya. Nanti bisa untuk putra-putrinya diajak ke Runa Rima dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cocok lah ya buat para bunda. Ya. Kalau mau berangkat ngantor ataupun habis pulang ngantor juga Pulang masih ngantor bisa ya. Oke, Kalau butuh ayah bunda yang sudah mulai beraktivitas, kami juga ada layanan untuk baby care. Iya, penitipan ya. Tadi jadi dari usia 3 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi pra TK ya, pra kelompok bermain. Nanti naik kelas usia 2 sampai 3 tahun itu baru masuk ke kelompok bermain. Jadi sebelum kelompok bermain, ayah bunda bisa menitipkan putra-putrinya di kelas baby care. Usia 3 bulan, 2 atau 3 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Iya. Siap nih Bunda. Nanti untuk sahabat MK yang udah pengen juga putra-putrinya untuk belajar di KBTK Taruna Prima, bisa masuk ke baby care-nya dulu untuk yang usia 3 bulan sampai 2 tahun. Betul. Oke, nah Bunda, karena ini ternyata waktunya sudah hampir habis ya Bunda. Nggak terasa ya Mbak ya? Besok kita lanjutkan lagi nih Bunda, karena harus ada part 2-nya ya. Betul. Oke, tapi ini mungkin bisa dikuatkan lagi nih Bunda, pesan untuk ayah bunda di rumah yang mungkin sampai sekarang masih belum konsisten atau mungkin belum memulai untuk melakukan pijat di rumah nih Bunda. Betul, jadi ayah bunda, jadi untuk salah satu kegiatan yang itu bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak adalah sentuhan-sentuhan lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Itu juga akan membuat ibu juga bahagia, membuat anak pun juga bahagia. Jadi sangat sederhana, cukup dengan terkadang kita mengelus-elus mulai dari kepala, pipi, kemudian dada, tangan, kaki, itu sudah merupakan pijatan. Ya, sentuhan-sentuhan, pijatan-pijatan lembut sangat dibutuhkan anak untuk bonding ya. Dan ibu pun, ayah pun, siapapun yang memberikan sentuhan, yang memberikan pijatan akan lebih dekat secara emosional ya, dan menjadi satu kehangatan dalam keluarga ya tentu saja, dan anak akan mendapat stimulasi yang bagus ketika semua lingkungannya mendukung, dia lebih cepat untuk asupan gizinya juga cukup, sensori motoriknya juga terpenuhi, maka anak-anak insya Allah akan tumbuh sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya dipenuhi oleh orang-orang di sekitar, terutama dari bundanya dan ayahnya. Iya, jadi bonding, kekuatan cinta gitu ya, sangat diperlukan untuk modal awal untuk anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas gitu ya Mbak ya, dimulai dari awal. Dimulai dari sesederhana ya, sentuhan-sentuhan halus, pijatan-pijatan lembut itu membuat anak bahagia, ibu bahagia. Iya. Baik, terima kasih banyak Bunda Isti. Iya, sama-sama Mbak Zahra, sahabat MK.